Hari ini kita akan mencoba menakar visi misi calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 dengan reforma agrarianya, visi misi dalam cakupan penyelesaian konflik reforma agraria dan status hukum tanah mungkin. Ini menjadi bincangan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Mungkin sangat luar biasa obrolan malam pagi hari ini. Kepada para teman-teman mungkin kesediaannya untuk menyimak juga acara yang kami selenggarakan dari Forum Komunikasi Aktivis Sukabumi Raya. Telah nampak hadir juga dari teman-teman media dan narasumber utama yaitu Kiai Haji Dr. Yana Fajar FJ Basori MSI dan Sivitas Akademik dari Universitas Public Administration. Hari ini kita akan mencoba menakar visi misi calon dari ketiga paslon ini, bahwa sejauh mana pemikiran reforma agraria yang dituangkan ke dalam visi misi mereka. Kang Japra dulu untuk menghangatkan suasana. Kang Japra Patanjala yang penjaga gerbang bumi ke Patanjala. Lanjutkan. Ayo Bang. Ayolah. Oke, siap. Ya, kita mungkin menunggu kawan-kawan yang lain yang datang. Kita intermezzo bahwa kafe ini adalah mungkin satu-satunya kafe di kota dan kabupaten Sukabumi, bahkan di Jawa Barat ataupun mungkin bisa kami klaim di Indonesia, yang mengadakan diskusi lanjutan round table Reform Live. Di kafe ini kita sudah menjalankan diskusi selama 1 tahun dan penyelenggaraan isu-isu reforma agraria melalui Forum Aktivis Sukabumi Raya ini di Sunda Kopi sudah berjalan 30 series, dan hari ini kita akan memulai kembali ikhtiar dan mencoba menaklukkan determinasi itu sendiri dari teman-teman untuk mengenang atau memanggil kembali rasa kultural dan kolektifnya dari sebuah gerakan reforma agraria. Puisi ya, apa catatan kaki pemikiran? Oh, Puisi boleh. Yang Bang Japra memantik Bang Japra. Oh, ini yang mana nih Bang? Ini yang mana aja? Ini ya, burung kondor. Kalau enggak Malaka yang rusa merah. Oh, jangan dong. Jangan dong. Burung kondor aja ya. Tipis-tipis aja. Kenapa yang Rendra tidak? Gimana Kang? Yang Rendra. Kenapa Rendra? Karena Rendra adalah pemuda yang memiliki determinasi untuk melakukan baik-baik perlawanan itu sendiri kan. Salah satu di antaranya dari barisan Ayahanda Taufik Ismail dan kawan-kawan. Puisi Sajak Rendra, Burung Kondor, W.S. Rendra, Jogja 1973. Angin gunung turun merembes ke hutan, lalu bertiup di atas permukaan kali yang luas, dan akhirnya berumah di daun-daun tembakau. Kemudian hatinya pilu melihat jejak-jejak sedih para petani buruh yang terpacak di atas tanah gembur, namun tidak memberi kemakmuran bagi penduduknya. Para petani buruh bekerja, berumah di gubuk-gubuk tanpa jendela, menanam bibit di tanah yang subur, memanen hasil yang berlimpah dan makmur.
namun hidup mereka sendiri sengsara. Mereka memanen untuk tuan tanah yang mempunyai istana yang indah. Keringat mereka menjadi emas yang diambil oleh cukang-cukang pabrik cerutu di Eropa. Dan bila mereka menuntut perataan pendapatan, para ahli ekonomi membetulkan letak dasi dan menjawab dengan mengirim kondom. Penderitaan mengalir dari parit-parit wajah rakyatku. Dari pagi sampai sore, rakyat negeriku bergerak dengan lunglai, menggapai-gapai, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, di dalam usaha tak menentu. Di hari senja mereka menjadi onggokan sampah, dan di malam hari mereka terpelanting ke lantai. Di sukmanya berubah menjadi burung kondor. Beribu-ribu burung kondor, berjuta-juta burung kondor bergerak menuju ke gunung tinggi. Di sana mendapat hiburan dari sepi, karena hanya sepi yang mampu menghisap dendam dan sakit hati. Burung-burung kondor menjerit di dalam marah menjerit, bergema di tempat-tempat yang sepi. Burung-burung kondor menjerit di batu-batu gunung, menjerit bergema. Di tempat-tempat yang sepi, berjuta-juta burung kondor mencakar batu-batu, mematuki batu, dan batu, mematuki udara, dan di kota orang-orang bersiap menembaknya. Itu mungkin salah satu bait kontemplasi dari para petani yang disajikan oleh WSN. Kita akan mencoba mungkin Taufik Ismail. Kembalikan Indonesia Padaku, puisi Taufik Ismail tahun 2018 yang ditulis oleh Cahyono Widarmanto. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt. Sebagian berwarna putih dan sebagian hitam, menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Dan hari depan Indonesia adalah kita. Yang bersangkutan ya. Isi dibalikin aja ya. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang berbentuk seperti telur angsa. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt. Sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Kembalikan Indonesia padaku. Telah nista kami dalam dosa bersama, bertahun-tahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutupi hati nurani. Ampunilah kami, amin. Puisi ini saya buat ketika nonton film bareng terkait nenek moyang, anak moyang. Hei kau, ya, kau yang berdiri di sana, tidakkah pernah terpikirkan olehmu apa yang terjadi akibat perbuatan? Ini sawah dan ladang telah menjadi gersang, sungai dan danau persinggahan kini tak seindah dulu yang ada di kota mereka.
Petani menjerit karena sawah ladangnya tak lagi subur makmur seperti dulu. Paceklik dan kemarau melanda desa-desa yang ada di sekelilingmu. Lihatlah, sungai kini kering seperti tangis air mata yang tak kunjung reda. Lihatlah, hijau dan rimbun dedaunan dari batang pohon kini terbang berguguran. Bahkan pantai. Hei, kau. Ya, kau dan kau. Kau dan kau. Selamatkan tanah kita dari sang durjana. Hei nak, sekarang tak usah lagi engkau memakan dari apa yang aku tanam. Besi dan plastik rupanya akan menjadi pengisi perutmu. Kita tak lagi mempunyai tanah untuk menanam. Biarlah benih itu membusuk sampai si penguasa itu memakan besi dan plastik seperti yang kau makan hari ini. Hei, ambil segera pakaianmu. Kita bergegas menuju rimba di balik bukit itu. Rumahmu kini tak lagi bersahabat dengan air. Ia meronta, ngamuk seperti anjing gila. Negeri kita tidak lagi berbicara soal padi. Padi yang nantinya akan kau makan. Padi yang nantinya akan melahirkan pemimpin-pemimpin besar bangsa ini. Negeri kita tak jemu berbicara soal tembok raksasa yang merampas kehidupan padi kita untuk tumbuh. Lihatlah, asap itu mengepul sampai ia berubah menjadi awan hitam. Dan esok hari kampung kita akan sama diteduhi awan hitam ini. Sepertinya cangkul kita tidak lagi berguna. Nah, esok lusa saat kau tumbuh menguning laksana padi yang kita tanam, ambil kembali cangkul itu dan selamatkan tanah kita dari sang durjana. Puisi Sunda ieu judulna Kareta Terus Tebak. Dari ibarat ya perjalanan kita semua di praksi sudah berapa tahun nih Pak? 14 tahun ya? 15 tahun sebulan lagi. 15 tahun kita di dalam kereta, di jalan kereta, dan masih seperti itu pergerakan kita. Tapi kita cukup mengagitasi. Adi AKS Kareta Terus Tebak. Lahan ieu kareta beterus nyemplung dina peuting hideung wadon. Kapan urang geus kieu? Irit bari minggu pangharepan diang jeung tanaja panyesaan jeung kesang nusaka kareta pagi. Urang nyingkar nyiar lemur nu ngempur keneh ku bulan nyusul taneuh nu beueus cukup kuci nyusul. Di dieu di lemah cai pangancikan geus eulahan satapak jeung langit sakieu pikeun ngenghap sareng hapan. Tapi terus mampu ieu gerbong ngaudangkeun kakeun nu dijuringkan gerak deui penting deui nya kan itu kakemewetan kawasek buru balebat lebah mana hari hartu pangilina payah bisa ya buku teka implang lebah mana berat deui balok demi balok sasak wesi nu ngadingding terowongan nu manjangan lurung-lurung waktu jeung sinyal-sinyal abad nu hurung geus kalarung karewatan
Kareta terus nahegap mapai rel katutis wiring bumurung nyorah lembur demi lembur nu araheng. Saban jandela urangan bisa reukeun menjo bumi kanina. Pak Bonanting runggunuk jadi beton pasawanting gorila jadi wajah walungan muda usara bangki orok jadi rungkang katakalan jama-jama racik jadi hasut mahliman ngerung anteng nyakaran pasir budawang jeung gunung-gunung mudaroyo rek kebat kamana ieu kareta aya menyok gitu iya ayo balik lagi Dari tempat paling nyaman di situ boleh kok. Siap. dari tempat nyaman. Tanah air mata Sultarji Kalsubari. Tanah air mata, tanah tumpah darah, mata air mata kami, air mata tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur sumur tanahmu kami simpan perih kami. Di balik etalase gedung-gedungmu kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa kami. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi, ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang dan udara luas menunggu, namun kalian tak bisa menyingkir. Kemanapun melangkah kalian pijak air mata kami, kemanapun terbang kalian hinggap di air mata kami, kemanapun berlayar kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkebun, tak bisa mengelak, tak bisa kemana pergi. Nyerah pada kedalaman air mata kami. Itu terakhir ya. Gusmus ya, tadi kan dari Gusmus. Bang Boy ya, dari Gusmus ya. Bila kutitipkan dukaku pada langit, pastilah langit memanggil mendung. Bila kutitipkan resahku pada angin, pastilah angin menyeru badai. Bila kutitipkan dendamku pada gunung, pastilah gunung meluapkan api. Tapi kan kusimpan sendiri mendung dukaku dalam langit dadaku, kusimpan sendiri badai resahku dalam angin desaku, kusimpan sendiri gelombang geramku dalam laut paham, kusimpan sendiri. Ada rekonsiliasi gerakan juga revitalisasi gerakan mungkin ke depannya. Pada awal pembicaraan izin Pak Ojak saya mengutarakan bahwa acara hari ini adalah acara untuk menakar sekaligus menakar determinasi kita, kemampuan kita untuk membicarakan kembali visi misi gerakan reforma agraria khususnya Kabupaten Sukabumi, dan secara luasnya adalah menakar visi misi calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 hari ini. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi dentuman ide atau mungkin jadi semaian bibit perjuangan untuk kawan-kawan generasi challenge bagaimana 10 tahun ke depan, apakah kita memiliki kesempatan untuk memiliki tanah, apakah anak-anak kita berkesempatan untuk menempati rumah yang nyaman di atas tanah milik kita sendiri, apakah akses kesehatan yang ditunjang oleh surplusnya
kekuasaan hari ini bisa menjadi batu sandungan bagi kita juga nantinya ke depan, itu kan Pertanyaannya berat. itu kan menjadi challenge kita bersama hari ini. Mungkin Biarlah buat mudah-mudahan Dilan saja. kita apa yang dibicarakan adalah sangat mengharapkan political will itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dengan wakil-wakil kita yang hari ini ada. Dan juga dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bincang reforma agraria 3 Februari 2024 saya nyatakan dibuka. Dengan atas rasa hormat, yang pertama mungkin walaupun rokok belum habis sebatang, kepada Nabi yang tidak wajib diketahui, Nabi 26, Nabi agraria, Nabi wajib yang tidak wajib diimani. tidak wajib diimani juga, yaitu Bung Rojak Daud Esa sebagai founder gerakan reforma agraria Kabupaten Sukabumi. Kami nyatakan podium ini milik Anda. Kecapean ini saya. Bapak bebas, Bapak Noah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadiannya sih kalau masalahnya pagi ini ya, kejadian hari ini hak guna usaha diberikan izin untuk kegiatan tambang. Masalah di satu. Itu yang salah satu masalah yang hari ini, walaupun kemarin muncul berita pos tambangnya bermasalah di kasus yang lain yang sedang ditangani oleh kejaksaan. Bukan kasus itunya, tapi ya, ternyata di Kecamatan Simpenan, Perkebunan Cigaru, statusnya hak guna usaha, tetapi sebagiannya berikan izin untuk kegiatan pertambangan. Poinnya kan jelas, HGU itu kan usahanya untuk kegiatan perkebunan. Belum lagi kawasan hutan. Masalah kedua masih di Kecamatan Caringin, penyisihan dari PT Narpati peruntukannya untuk fasilitas buat angkatan udara. Kalau angkatan udara atau marinir lah artinya. Kalau contoh yang cariin, apakah Sukabumi kekurangan tempat untuk pertahanan negara? Ada 310, ada Armet, ada Marinir, ada Angkatan Udara. Sekarang pelepasan penyisihan untuk spasium yang kurang lebih 50 hektar, 12-nya untuk masyarakat, selebihnya untuk TNI. Rencananya untuk fasilitas apalah pokoknya. Ya, ini yang belum masalah-masalah yang sebelum-sebelumnya yang tidak pernah tuntas. Belum lagi terakhir hari ini yang di Pamumahan PT Citespong itu sampai saat ini haknya itu habis tahun 98, tapi sampai saat ini kan nggak tuntas dengan penguasaan TNI juga. Belum lagi yang di Jalindung kemarin Kang Ari sempat bahas kedudukannya seperti apa. Ini contoh kasus yang di Jalindung itu kan dia masuk di HGU PTPN, Abdelingnya masih di Jalindung tetapi masuk administrator PTPN Golpaka. Ini historinya
dulu ada almarhum Mang Koko, dia salah satu pejuang yang pada saat itu, dan memang total sampai mendapatkan keputusan yang ya bagi kita secara administrasi clear, mendapatkan petunjuk dari Kejaksaan Tinggi sebagai pengacara negara tentang objek itu. Lokasi itu memang Abdeling yang di Lindung itu luasnya cuma 105 hektar, tetapi perjalanan pada zaman almarhum Pak Koko memperjuangkan itu sampai turun tim apresial untuk menilai objek itu harus ada ganti rugi ke negara. Pada tahun 2012 hasil dari tim apresial itu dan berdasarkan petunjuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai pengacara negara menetapkan harga 1 meter itu 7.000 per meter untuk pergantian aset. Alhamdulillah sepanjang sejarah ada bupati juga ya yang beretikat baik. Pada menjelang akhir masa kekuasaan Pak Sukma tahun 2013, dari hasil tim penilaian, tim apresial menawarkan 7.000 per meter itu yang harus diganti rugi. Pak Sukma pada saat itu mengeluarkan surat resmi dari bupati, sebagai bupati menawarkan antara 2.000 sampai 3.000 meter, 2.000 sampai 3.000 per meter dari hasil penentuan 7.000. Walaupun tidak tuntas, tapi minimal tiket untuk menawarkan nilai itu, karena luasnya 105 hektar. Dan menariknya di catatan di resume yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi itu bahwa menjelaskan dan pasti bahwa ternyata objek itu, tanah yang diklaim oleh PTP itu sejak tahun 1958 sudah menjadi pemukiman. Terus diraha pas munculnya HGU itu kumaha ya, itu risalah dari kejaksaannya menjelaskan bahwa tahun 1958 itu sudah menjadi pemukiman, tetapi entah tahun berapa, apakah setelah legalisasi aset Perpres tahun 70-an dia pemukiman itu masuk dalam HGU, ya itu kira-kira. Dan hari ini menjadi perdebatan, salah satu perdebatan di Kabupaten Sukabumi yang sampai saat ini belum, entah Pemdanya yang belum paham atau memang kerutan-kerutan anggaran. Itu yang kita termasuk teman-teman dari media juga belum paham, belum menyimpulkan arahnya mau kemana. Di lokasi yang 105 hektar itu yang ex HGU itu dan sudah ada tahapan perjalanannya, di situ ada kurang lebih 4,8 hektar dijadikan relokasi pada saat musibah longsor pada tahun 2021, pergerakan tanah. Objek itu sudah menjadi tempat yang dijadikan pemukiman dan hari ini mau dibangun, tapi muncul perbedaan pendapat di pemerintah, khususnya Pemda, bahwa Pemda harus membayar ke PTPN dengan nilai yang luar biasa, 10 kali lipat, dan informasinya 10 kali lipat dari nilai yang ditentukan apresial pada tahun 2012. Kita sempat mewakil masyarakat meminta pendapat hukum ke Kejaksaan Cibadak. Pendapat hukum dari Kejaksaan menegaskan bahwa ini sudah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan relokasi itu adalah untuk kepentingan umum. Pemda tidak perlu membayar ke PTPN. Itu pendapat hukum dari Kejaksaan.
Tapi sampai saat ini Pemda juga seolah tidak menerima pendapat itu bahwa kita harus bayar. Nah itu gambaran persoalan masalah ya, 2-3 masalah dari sekian puluh masalah di Kabupaten Sukabumi berkaitan masalah pertanahan. Tambahan ini Mang Ojak, anu ke isu nasional, rencana dina tata ruang, tambahan deui. Oke. Soalnya anggaran negara, tim pusat. Ya jadi ini contoh, kalau saya pelajari contoh yang kasus yang Lindung itu kan harusnya sempat dampingi perwakilan masyarakat ke BPN juga, minta pendapat juga ke BPN. Ini pendapat jaksa bahwa tidak harus bayar, jadi bahasa kejaksaan mah berlaku jeruk makan jeruk. Ya kan masalahnya tinggal maunya kan gitu. Sehingga hari ini kalau kembali kalau bicara tentang reforma agraria, ada isu yang berkembang ya, terutama kalau dikaitkan dengan perkembangan politik nasional yang hari ini sedang menjelang pemilihan presiden. Ya emang pendapat pribadi, kalau dari saya pribadi dari 3 itu Pribadi. Nomor SPI bener. ya, makanya saya pribadi lah itu pendapat kan SPI Bapak belum mengambil sikap secara nasional. SPI belum mengambil sikap, nanti putaran kedua kayak SPI itu. Prajurit, jenderal. Tapi yang pasti kalau isu reforma agraria yang dibangun oleh yang dari Capres itu pada saat menonton debat Cawapres, ya udah dari situ aja pas paslon nomor 2 jadi reforma agraria teh PTSL sawah di bapak. Ya artinya kan bukan itu soalnya, bukan PTSL reforma agraria. Jadi dari sekian ada 3 calon itu, kalau nomor 2 sih nggak ada harapan sama sekali, nggak ada harapan sama sekali. Ya kalau nomor 1 dan 3 ya adalah catatan-catatannya, minimal ada catatan-catatannya tentang itu. Tapi kan tidak ada yang membahas dan menganggap itu menjadi bagian yang paling penting untuk masa depan bangsa ini. Itu yang jadi masalah. Kalau hanya dianggap menjadi program tambahan kan ya ngehina ke rakyat kan itu. Kalau dianggap itu bagian dari reforma agraria adalah program tambahan supaya minimal mendapat simpati, etama penghinaan. Karena harus diakui kita semua, karena apalagi ngomongin negara Indonesia ya kan, kelebihan bangsa kita ini kan kelebihannya kan di sumber daya alam, sementara tentang agrarianya tidak menjadi prioritas utama bagi siapapun yang mau memimpin atau mau menguasai bangsa ini. Makanya ya kalau urusan nasionalnya kira-kira harapannya memang sangat terlalu jauh bumi dan langit. Kalau dari calon pemimpin yang ada ingin dan mau melaksanakan, minimal kan kita kan tidak memaksa, tapi kan meminta mereka untuk melaksanakan aturan, kan itu aja sih. Nah itu kan ya kita sih terlalu, ya jangan terlalu berharap jauh lah, tinggal berdoa. Dan kalau harapan kan kelihatan ya sampai saat ini kan tidak ada yang menganggap bahwa reforma agraria adalah masalah yang krusial dan persoalan yang paling utama
untuk negeri ini. Ya mungkin itu pengantar ya, kalau secara nasional kan begitu. Kalau di Sukabuminya masalahnya berlipat, dari satu daerah, dari tiap kecamatan selalu ada masalah, baik yang masalah yang besar maupun yang kecil. Memang sangat luar biasa, persoalannya tidak mungkin tuntas dalam waktu yang dekat, harus diselesaikan. Ya mungkin itu pengantar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikemukakan dalam jejak saya kira sudah jadi apa? Sudah menjadi satu gambaran saya kira. Bahwa isu agraria itu bukan isu yang sifatnya periferial, pikiran bukan, tetapi dia jadi inti sesungguhnya. Pertama, kenapa disebut inti? Karena tentu kalau saya muslim ya insya Allah, dan semua yang ada mungkin yang muslim insya Allah pasti meyakini bahwa kita di tanah dan akan kembali ke tanah. Itu kan satu hal yang clear. Saya kira urusan reforma agraria itu inherent dalam kehidupan kita sehari-hari dan keyakinan kita sehari-hari. Tentu salah kalau kita mengartikan agrarianya sekedar tanah. Dulu saya kira kalau kita mengartikan agraria itu hanya memiliki sempit tanah. Dia memiliki bahasan yang sangat luas, saya kira, yang kemudian oleh para pemimpin kita itu diartikan agraria itu sesuatu yang menjadi urusan tanah, kemudian di atas tanah, di bawah tanah. Sehingga kita ngomong agraria itu ngomong air juga. Kita agraria itu juga ngomong tentang ekosistem ya Bang. Jadi bukan hanya sekedar sebidang lahan saja yang kita bicarakan. Yang memang akut dan sering menjadi fokus perhatian ya lahan itu, sebidang lahan itu. Ini kan sesungguhnya yang menjelaskan tentang kondisio sine qua non ya, untuk tanah yang dibutuhkan misalnya untuk pembangunan layanan publik misalnya. Coba kita perhatikan misalnya ya, akan ada double track ke Sukabumi, itu kan membutuhkan lahan. Ya reforma agraria itu mesti hadir negara karena negara menentukan aturan tentang pembangunan lahan. Itu bagian yang saya kira perlu kita pertimbangkan penting. Berdasarkan ilmunya Tuma yang kita temukan di buku yang terbit tahun 65, itu disebutkan bahwa reforma agraria itu sudah menjalani kira-kira kurang lebih 2.600 tahun. Jadi kita bisa bayangkan ya, isu yang 26 abad itu dibahas di rupa, dan sampai hari ini kemudian masalahnya itu laten berulang Bang, berulang. Coba perhatikan, berulang. Kan konsensi HGU untuk perkebunan, pertanian, kemudian di wilayah tersebut dijadikan pertambangan kan berarti di sini. Bukan hanya sekarang dan di sini kan bukan, tapi di berbagai tempat sudah ada. Di Jawa, di Sumatera, saya kira Kalimantan banyak yang begitu. Dan sama seperti pertambangan ilegal kira-kira ya. Maksud saya adalah apa yang diceritakan oleh Bang Bejak tadi itu kan yang terus-menerus menjadi sebuah masalah, dan kita membutuhkan payung yang sifatnya holistik begitu Bang. Nah, cara kita mencoba memastikan harapan kita tentang penanganan reforma agraria, momentumnya ya sekarang Pilpres. Dari mana kita bisa mengerti momentumnya sekarang? Ya di Pilpres ini mereka memastikan, menuliskan pikiran mereka, pengetahuan mereka, mungkin juga pengalaman mereka
tentang berurusan dengan reforma agraria yang Pilpres ini. Maka bacaan kita yang paling sederhana yang memahami apa yang mereka tulis di Pilpres. Saya kira begitu yang paling benar. Jadi kita semua bisa googling tuh. Kita semua bisa cari, bisa buka ya visi-visi pasangan calon presiden itu. Dan kalau memang kita berpikir tidak pedulian dengan republik ini, dengan nasib anak kita masing-masing, karena urusan tanah bukan urusan seperti makan cabai hari ini dibahas besok disahkan undang-undang kemudian usaha sudah terasa dan begitu banyak urusan tanah kan ya semua kita tahu ya yang pernah terlibat di lapangan. Hari ini keputusannya mungkin bisa jadi tahun depan kita bisa melaksanakan kira-kira begitu. Jadi selalu terus ada spasi waktu yang sangat lama untuk penyelesaiannya, maka dibutuhkan satu payung hukum, satu perencanaan yang holistik yang itu menunjukkan bahwa isu ini bukan isu sempalan, bukan isu tambahan, bukan isu pelengkap, tetapi dia menjadi satu isu utama, sebagaimana misalnya rencana tentang penetapan perencanaan tata ruang kota berdasarkan bidang lahan, begitu Bang. Saya ingin langsung pada apa yang dituliskan oleh pasangan calon 1, 2, 3. Saya agak berbeda nih dengan Abang. Kalau Abang mengatakan pasal 1 dan 3 punya pengetahuan yang memadai tentang reforma agraria, saya justru mengatakan bahwa pasal 2 dan 3 itu yang tidak punya pengetahuan, tetapi pasal 1 punya pengetahuan. Jadi saya coba uraikan dulu yang menjadi peta masalah kita dari seluruh abang yang saya ada 3 Bang. Yang pertama adalah pengetahuan, knowledge. Yang kedua adalah birokrasi, dan yang ketiga politik Bang. Jadi dari seluruh masalah reforma agraria itu sependek pengetahuan saya 3 masalah itu, knowledge, kemudian birokrasi, politik. Tiga aspek ini. Nanti politik itu masuk pada urusan misalnya pemerintahan desa, pemerintahan daerah, otonomi, desentralisasi, gitu banyak. Jadi masuk ke sana begitu. Nah kita lihat sekarang misalnya bagaimana kita bisa memastikan bahwa 3 pasal tersebut bisa merangkum dan mendekati penyelesaian 3 masalah itu. Jadi kita lihat begitu. Kalau pada pasal 1 reforma agraria itu masuk pada misi keempat Bang. Misi keempat itu dia menuliskannya membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan. Itu misinya Bang. Kemudian di rincian misinya itu nomor 3 ada reforma agraria. Kalau Abang perhatikan ya, di pasal nomor 1 ini uraian reforma agraria itu dia menyasar hampir seluruh apa yang dikeluhkan Abang tadi. 1 tentang kemudian distribusi lahannya. Kan Sarikin itu fakta bahwa redistribusi lahan itu dimainkan oleh mereka sehingga sampai hari ini tidak terjadi, yang mestinya sudah selesai. Malah mereka mengganti status tanah kan dari HGB menjadi HGB sekarang, kira-kira begitu. Nah, ini kan urusan penyelesaian tahap akhir dari proses redistribusi tidak selesai. Di sini disebutkan mereka menyasar ke sana. Kemudian yang kedua menyasar juga birokrasi. Jadi dia dipahami sebagai suatu kegiatan yang sifatnya proyek gitu loh Bang. Sudah memperhatikan bahwa reforma agraria itu dia dikerjakannya secara simultan sebagai satu kesatuan dengan yang lain. Kenapa begitu? Karena di sini ada kalimat, ada program yang menyebutkan bahwa tata ruang, perencanaan tata ruang itu dipastikan berdasarkan bidang begitu. Kita ambil contoh begini. Kabupaten Sukabumi memiliki 63 bidang HGU, HGB yang resmi dicatat di 45 di kantor ATR BPN ya. Kemudian tahun 2000 berapa? 2011 kan ya? 2014 sampai 2014 kemudian ada surat keputusan kantor wilayah BPN Jawa Barat ya, yang memastikan 15 bidang tanah itu terlantar. Artinya terlantar, dia tidak bisa produksi lagi, dia tidak dapat kerja juga, terlantar kita. Karena saya kemudian kita tahu dari 15 yang terlantar itu cuma 3 yang baru dikerjakan. Itu kan belum selesai saja. Maka pertanyaannya kemudian 12 lagi yang menyatakan terlantar itu siapa yang mengerjakan ini? Ternyata kan hari ini masalahnya adalah
yang mengerjakan harus membiayakan APBN, daerah tidak. Di mana di program pasal tersebut tidak begitu. APBD itu dilibatkan, harus ada penyelesaian. Saya kira beda ya. Tidak ada perubahan di sini. Kemudian kepemilikan, yang paling pokok bang, yang sering kita diskusikan sama-sama di fraksi rakyat maupun di SPI ini tentang batas maksimal penguasaan lahannya bang. Jadi pada paslon 01 itu dijelaskan kepemilikan penguasaan lahan itu untuk keluarga petani, sehingga kemudian kita bisa memahaminya karena konsepnya keluarga petani dia masuk pada penguasaan lahan sekecil bukan luas. Kan kalau capres nomor 02 memiliki HGU sebesar 500.000 hektar lahan, itu kan penguasaan lahan luas, dan itu adalah proyek skema penguasaan lahan yang disuplai Bank Dunia. Hampir di semua perbankan begitu bang. Pengalaman Filipina sama, dia memastikan ingin menguasai yang besar, ingin memiliki yang besar. Tapi ada perbedaan ketika masuk di Eropa. Ternyata di Eropa yang bertahan sampai sekarang, di Rusia misalnya petani-petani dengan penguasaan kecil. Sehingga kita mengatakan bahwa berkali-kali kita menyebutkan teori Cayanov, Alexander Cayanov itu yang pernah ke Pulau Jawa melakukan penelitian tentang kepemilikan lahan. Kita tidak mengerti bahwa teori ini berdasar dan bisa kita lakukan gitu. Artinya paslon nomor 01 sudah memastikan untuk memprioritaskan penguasaan keluarga petani. Artinya tanah yang dikuasai itu ya milik keluarga petani, bukan seperti sekarang korporasi luasnya lahan besar gitu ya, dan seterusnya. Kemudian di sini juga disebutkan tentang rencana penyelesaian konflik bang. Jadi kalau misalnya dalam visi-visi paslon 01, 02, 03 disamakan, pasti orang akan menolak karena pada paslon 01 relatif lengkap, 1 halaman, 2 halaman lengkap bang. Sekarang kita lihat pasal 02. Pasal 02 itu menyimpan reforma agraria pada bagian swasembada pangan. Dia mengartikan agraria itu bagian dari pangan, ya, dan itu merupakan ketahanan nasional, sama seperti energi dan seterusnya. Jadi begitu cara berpikir dari pasal 02. Dia hanya menyebutkan menjalankan agenda reformasi agraria. Kita kan ngerti ya, bagaimana para penasehat gitu ya, para pembuat konsep ini sampai bisa meneruskan reformasi agraria gitu. Satu itu. Yang kedua, di sini kan ada wakil ATR BPN ya, ada di sini kan. Bagaimana kan kita jadi reformasi agraria? Menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki sektor pertanian, gitu ya. Kemudian untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Sudah, tidak ada penjelasan lagi. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa mereka memiliki tadi itu knowledge, pengetahuan yang memadai tentang reforma agraria? Kalau misalnya narasi yang dikemukakan hanya ini saja dan tidak jelas kan. Sekarang nomor 3 lihat bang. Ini saya coba lihat dari visi-visinya. Paslon 03 menyimpannya pada poin 4.1.7 reforma agraria tuntas, penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang berbasis dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah. Bagaimana dari pikiran Ganjar dan Mahfud yang bisa menjelaskan bahwa mereka punya itikat baik untuk menyelesaikan reforma agraria. Belum lagi pengalaman Ganjar kami ini dengan wadah Kandeng. Tapi itu saya kira masalah besar. Gubernur Ganjar itu urusan itu kan ribut, urusan wadah ribut. Kemudian Kandeng itu juga sama. Kita ngomong 02 juga sama. Penguasaan HGU 500.000 hektar itu bukan sedikit. 4 kali DKI Jaya, 4 kali daerah musim dari Jakarta, 4 kali, kan luar biasa. Jadi saya kira keliru ya kalau kita menyatakan 1, 2, 3 pengungkapan narasinya itu sama. Saya kira tidak. Secara knowledge, pengetahuan
kita bisa menyebutkan 01 lebih lengkap pengetahuan mereka secara menyeluruh. Dan itu nanti akan sudah memastikan bahwa pengetahuan ini akan digiring menjadi satu program kegiatan yang detail yang sifatnya tahunan atau mungkin 5 tahunan nanti itu, yang itu jelas begitu kedetilannya itu dia tidak akan memastikan ini jadi sandarannya. Jadi saya kira itu yang paling pokok. Kemudian kan yang menjadi masalah kita itu institusi ya. Tadi kan yang pertama sudah sekali dulu. Yang kedua adalah birokrasi. Birokrasi kita kan hanya menjadikan apa ya, itu program sebagai program proyek saja, sehingga kalau misalnya ya tidak ada alokasi pembiayaan selesai sudah. Kira-kira kan persis seperti yang kita sekarang ya, KTS 2 apa dari staf presiden itu yang 2 titik itu. Nah kita kan menuntut bahwa birokrasi penyelesaiannya itu tidak seperti sekarang. Tetapi memastikan bahwa satuan-satuan gugus tugas reforma agraria itu sampai di desa begitu. Sekarang sampai di kabupaten saja kan. Tidak, belum sampai ke kecamatan, belum sampai ke kelurahan atau desa. Nah kita berpikir dari paslon ini bisa menggambarkan bahwa pengerjaan reforma agraria itu dengan membentuk satuan gugus tugas sampai tingkat desa begitu. Supaya bagaimana ya, supaya kemudian cuma saja kita hari ini sekali-kali bertanya kepada RW kita, kepada RT kita bang, dia tahu nggak tanah yang di depan dia gitu, di belakang rumah dia, kan aneh ya. Masa zaman dulu yang belum ada teknologi orang suka tahu loh. Aduh, saya tahu, dia tahu. Hari ini nggak tahu mereka. Kan itu masalah ini, masalah besar dari sisi sistem administrasi pertanahan negara. Itu masalah besar, sehingga kemudian negara tidak bisa mengatakan siapa memiliki siapa, dan akhirnya kemudian ujung-ujungnya tidak bisa menegakkan aturan tentang batas penguasaan pemilikan lahan bagi warga negara Indonesia. Tidak berlaku sudah akhirnya, karena kita kehilangan datanya. Tapi kalau misalnya datanya diketahui bahwa si bawah IOT sudah punya tanah, dia terintegrasi datanya, kan sudah muncul lah cetak bersikap adil. Dan itu bukan sesuatu yang sulit ya pada masa kini dengan teknologi. Jadi kita melakukannya jelas seperti itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan, saya kira ya memastikan bahwa apa yang disebutkan di oleh paslon itu ya kita tuntut untuk kita jalankan. Nah, saya tidak tahu kalau misalnya kemudian yang menangnya 02, 03 Bang, dengan pengetahuan reforma ya seperti itu. Kalau 02 kan tentu abang mengerti, tentu apa seperti sekarang kan begitu. Sekarang bagaimana masih yang merasakan sebagai ketua SPI kan, aduh luar biasa pengerjaan dari 15 hanya 2 hanya 3, sekarang juga belum selesai 3 itu sudah ganti rezim sekarang malah ya. Itu yang kalau kita ngomong masalah ada di pasal 3 ya juga susah, karena seperti itu pengetahuannya di visi-visi. Belum kita lihat ke belakang. Bahkan ada di Ganjar, bahkan ada di Jokowi kemarin menjadi reforma agraria. Sudah, jadi boleh di sana bang. Sama sih sebenarnya dengan pasal 01. Tapi kan pasal 01 kalau misalnya kita cek ke teman-teman serikat di SPP itu, ada SPI sendiri, ada dialog mereka sering punya komunikasi dengan serikat itu. Terakhir kan Caimin di Garut dijamu oleh SPP kan ya, oleh Serikat Petani Pasundan. Jadi ada chemistry dengan kelompok-kelompok pergerakan itu. Nah, saya memahaminya begitu. Jadi kemudian politik ya mau tidak mau kan ada pribadi politik ini. Cara pandangnya kan harus betul-betul jauh dari cara pandang waktu zaman Belanda begitu. Yang memastikan bahwa orang yang tidak bisa membuktikan kepemilikannya, maka orang itu dianggap tidak memilikinya, sehingga negara bisa mengambil dan mengkooptasi atau disebutkan ini pilihan Belanda ya bang ya. Ya tidak bisa, tidak mungkin kalau yang menang 02. Karena pasti akan seperti sekarang, pasti akan seperti Rempang kemarin, pasti begitu lah. Rumahnya juga pasti seperti itu, pasti akan ada putih estate lagi, putih estate. Jelas itu kan. Logikanya paling logik begitu ya, kira-kira begitu. Saya kira itu cukup. Saya ingin kopi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan pembuka yang cukup serius, memeras, memaksa kita untuk berkonsentrasi. Nah sekarang mungkin kita akan mendengar beberapa tanggapan dari kawan-kawan secara
pendapat pribadi maupun organisasi yang dibawa tentang pandangan bagaimana birokrasi, politik, dan knowledge atau pengetahuan individu ataupun secara institusi tentang reforma agraria hari ini. Siapa dulu? Tanggung jawab. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan, para rekan salah satunya Profesor Fisiwakan di Tatanan Hukum Pertanahan. Nah, kalau saya sih lebih mengikapinya begini. Setiap permasalahan di pertanahan ya, saya menyikapi di Kabupaten Sukabumi. Jadi ketika regulasi itu dibikin, tapi implementasinya itu tidak sesuai harapan. Contoh saja, saya pernah menyikapi terkait bagaimana sih hasilnya tim reforma agraria itu kan ada KTRK ya, gugus tugas reforma agraria. Jadi kinerja selama 5 tahunan itu ya, saya belum bisa memastikan hasilnya itu seperti apa. Nah, hingga saat ini tidak ada terkait informasi kinerja gugus tugas reforma agraria khususnya di Kabupaten Sukabumi yang memang detail diinformasikan ke seluruh destinasi. Mungkin itu sementara dari saya menyikapinya. Terima kasih. Dilanjut dulu ya Kang. Mungkin tadi ditanya tentang keterbukaan informasi publik tentang sejauh mana capaian reforma agraria. Kalau dijawab sepengetahuan saya itu, mungkin sebelum melanjutkan ke yang lain adalah yang nampak adalah catatan konfliknya saja. Catatan dengan saya itu masih ada di dunia kayak bicara hari ini masih belum clear. Mungkin mudah-mudahan informasi ini bisa dijawab oleh Kang Ojak mungkin sebagai orang lapangan yang hari ini terus konsisten dalam urusan reforma agraria. Sampai saat ini kan kalau kita menyelesaikan masalah kita pasti menyelesaikan masalah itu kejadiannya memang seperti itu. Dan mulai contoh tadi kayak yang dikatakan agenda itu menyelesaikan konflik, tapi kan faktanya masih mewariskan masalah baru pasca itu. Dan itu juga kan contoh yang tadi yang di Merpati itu kan yang mewariskan masalah lagi. Nanti kan masyarakat akan berbenturan dengan ya lembaga negara yang hari ini mendapatkan lahan penyisihan itu. Memang kalau kita melihat di kabupaten memang pengetahuan pemahaman di pemerintah kita ini sih memang ya sangat terbatas atau sangat terbatas pemahamannya. Ya makanya kan ya sampai Kang Aris contoh yang tadi kan ketika PTPN 8 itu habisnya tahun 2006 terus itu dipakai untuk pasos-pasum relokasi itu, tapi kan tetap pemahamannya yang sangat terbatas menganggap bahwa itu adalah tanah milik PTP itu sekelas pemerintah kan itu. Terus kalau tadi yang memang dari 15 lokasi yang tadi disampaikan kalian bahwa 15 lokasi itu menjadi tanah terindikasi terlantar dan 2 yang hari ini sedang dalam proses, tapi yang satunya melakukan pembaharuan. Yang mana yang dilakukan pembaharuan ini yang haknya
yang habisnya sudah tahun 96 yang naga warna itu. Itu kan naga warna di Lengkong itu kan salah satu dari 15 objek yang masuk dalam SK Kanwil tahun 2011 itu. Tetapi kan hari ini yang paling bermasalah, lihat fakta dan secara administrasinya kan yang paling bermasalah kan itu. Tetapi naga warna yang paling pertama hari ini mendapatkan hak pembaharuan karena mekanismenya dia take over, entah seperti apa ya, hari ini itu yang berjalan. Ya, terima kasih Kang Rejab Daud sebagai Ketua Serikat Petani Indonesia Kabupaten Sukabumi dan juga Praksi Rakyat. Jadi lanjutkan tentang, mungkin kita lebih menerjemahkan lagi tentang payung hukum rencana yang holistik mungkin, atau memang ada tambahan lagi dari Pak Dokter. Yang tadi kan Ya. capaian reforma agraria ini kan juga disampaikan secara terbuka, Pak. Jadi kita ambil dari dua masa pemerintahan Jokowi ya. Jadi dari tahun 2014 saya kira sampai tahun 2022 23 lah ya. Jadi mereka dalam nawacita itu disebutkan tentang 9 juta hektar kan yang akan didistribusikan begitu. Sebenarnya inisialnya 4,5 juta hektar untuk aset. Kemudian yang kedua distribusinya 4,5 hektar juga. Yang aset itu kemudian disebutkan di sini ada 2 bagian, legalisasi dan yang kedua tentang transmigrasi. Pada aspek distribusi ada 2. Pertama itu dari dari tanah-tanah yang sudah terlantar atau yang neglected dan sudah tidak lagi bisa dipakai yang begitu, maka kemudian didistribusikan, dan dari pengisian hutan yang jumlahnya 4,1 juta hektar. Secara keseluruhan capaian reforma agraria selama 2 periode Jokowi itu hanya 52,25% berhasil. Jadi saya kira keliru kalau kita mengatakan berhasil, Bang. Tetapi dari rinciannya memang luar biasa capaiannya. Misalnya begini, redistribusi redistribusi lahan itu sampai 163%, begitu ya. Redistribusi lahan 163%, kemudian penyisihan ke tanah hutan, kawasan hutan itu 0,64%. Sisanya ada lagi yang kemudian misalnya legalisasi sampai 110% begitu. Biasanya ini diterangkan bahwa rincian misalnya sertifikasi itu kan dari tanah-tanah yang sudah ada rumah tangga begitu ya, biasanya kan begitu. Jadi PTSL itu dianggap sebagai bagian dari reforma agraria. Itu kita bukti sebenarnya bukan. Jadi dalam skema reforma agraria ini hanya menerangkan tentang perincian tanah yang akan didistribusikan atau disisihkan dari kawasan kehutanan ataupun disertifikasikan dari aspek itu. Tetapi memang dari sejak awal ini memang tidak ada kepastian penyelesaian konflik, tidak ada kemudian penyisiran upaya untuk menekan ketimpangan begitu. Kenapa? Karena ini dilakukan, tetapi kemudian penguasaan lahan secara luas juga diberikan. Karpet merahnya, karpet ininya, karpet wallnya, penjuru-penjurunya. Jadi ya tetap saja kita mengetahui ketika ketimpangan penguasaan berikan lahan itu sangat akut sekali. Bisa kira itu memastikan bahwa ada angkanya dari program agraria, tapi secara keseluruhan saya kira itu. Dan itu tadi kembali ke ketiga pemahaman tadi. Pertama knowledge-nya. Jadi kalau kita kan berpikirnya PTSL itu bukan bagian dari reforma agraria, itu kan bagian. Kalau reforma agraria itu ya isinya kan dari distribusi lahan,
penyelesaian konflik, memperkecil, mempersempit ketimpangan, serta memperluas akses, kan begitu ya. Kata Gubernur Buladi, kalau misalnya reforma agraria hanya diartikan sebagai redistribusi saja, masih seperti reforma agraria. Tapi kalau reforma agraria hanya diartikan dengan pemberian akses saja, tanpa ada redistribusi lahan atau tanpa ada lahan demo, tentu itu bukan reforma agraria. Ini yang kita sebut sebagai implementasi reforma agraria hari ini, kan implementasi reforma agraria yang semu, yang tidak sejati begitu. Dan tentu saja yang paling pokok adalah implementasi reforma agraria yang dipandu hutang, khususnya hutang dari Bank Dunia. Ya, terima kasih mungkin atas penjelasan. Mungkin dari Kang Japra Sebentar lagi, jam 12. sebentar lagi. Lanjut saja. Oke. Mungkin pada intinya yang menjadi sandaran reforma agraria hari ini yaitu 3 hal tadi ya Kang ya, tentang politik, pengetahuan, dan birokrasi. Sejauh mana kita akan mencoba merumuskan dan berbicara, melakukan kemampuan dialog yang sudah menjadi bekal pengalaman organ gerakan, dan menyelesaikan juga fragmentasi gerakan ini sampai mana. Mungkin itu perlu cara pandang baru yang bisa dipikirkan bersama. Diskusi ini mungkin tidak akan selesai ya kan, tidak akan selesai hari ini, akan terus berlanjut dan bergulir gitu. Jadi mungkin untuk hari ini Kang dicukupkan untuk diskusi. Tadi kan kalau misalnya apa itu begini, dari tiga simpulan masalah implementasi reforma agraria selama ini, kita bisa menyebutkan adanya knowledge problem, adanya institusional atau birokrasi problem, adanya politik atau power problem. Politik atau power problem itu kan saya kira kita pada rakyat biasa ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Artinya selain aspirasi atau besok pemilu begitu ya, kita bisanya saat itu kita memutuskan untuk yang memberikan harapan ketimbang ketiga calon tersebut menimbang-nimbang. Yang bagian kedua, institusional atau birokrasi, itu juga ini urusan rakyat, urusan pemerintah ya, bagaimana mereka peka dengan peta masalah itu. Yang menjadi urusan kita mungkin knowledge problem. Jadi maksud saya SPI, Serikat Petani Indonesia, berpikir tentang bagaimana memastikan pengetahuan tentang reforma agraria ini tidak cetek begitu, tidak sempit, tapi ya pemahaman filsafat agrarianya memang harus diajarkan, harus ditengahkan, dikemukakan. Demikian juga organ yang lain, pasti rakyat ataupun saya kira masyarakat umum. Jadi kita berharap masyarakat umum mengerti betul bahwa orang membicarakan agraria itu sama seperti kita membicarakan baju begitu. Hanya bedanya kalau agraria tidak dipakai tiap hari begitu, kalau dia akan tidak akan diganti begitu, kalau baju itu bisa diganti, tapi aspek pentingnya itu sama. Kita mungkin akan lebih peka kalau kita coba kemukakan misalnya data dari Endowment Trust. Endowment Trust itu dia memberikan tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat kepercayaan warga negara, citizen, kepada pemerintah Indonesia tentang harapan atau kemampuan pemerintah Indonesia menyediakan hunian untuk mereka yang sekarang TK gitu. Kan jauh itu ke depan, jauh bisa ke depan. Anaknya TK dan hitung TK sekarang, jumlah TK anak TK sekarang, kemudian kira-kira umur dia dewasa dia ingin punya tanah umur sekian, itu kira-kira negara mampu nggak? Orang tuh jarang sekali kepercayaan pada pemerintah Jokowi. Jadi berdasarkan itu jadi mereka meragukan begitu. Nah ini kan perlu dibangun dari sekarang knowledge problem sehingga kesadaran masyarakat itu mengerti, sehingga idealnya mungkin kita bisa membangun sebuah kesadaran tentang penguasaan tanah secara maksimal. Terakhir sekali, kenapa ini kemudian mesti diratakan kecuali ini? Ada satu buku yang dicetak ulang di mana di Amerika. Padahal buku itu terbitnya lama sekali gitu ya. Nah kemudian kenapa dicetak ulang? Karena isi buku itu
memberikan sebuah kesimpulan begini. Setiap di satu wilayah itu setiap ada peperangan, setiap ada ketimpangan, setiap ada kemelut ataupun huru-hara, itu pasti karena di sana pemikiran orang telah menjadikan tanah itu betul-betul sebagai sebuah komoditas. Pasti rahasia. Tidak sudah benar ya para pendiri bangsa kita ini menyebutkan kata terutama ya. Menyebutkan bahwa tanah itu bukan sekedar komoditas gitu ya, yang diatur dipetak dijual belikan secara bebas, karena itu sebenarnya mengakibatkan apa, huru-hara, peperangan dan seterusnya, karena ketimpangan penguasaan diberikan lahan. Yang paling penting saya kira kita perlu menyampaikan dua hal yang harus terus-menerus disedangkan. Yang pertama tentang land tenancy, gitu ya. Yang kedua tentang tenancy ratio. Yang pertama adalah bagaimana kita memastikan pengetahuan tentang pemilikan, penguasaan, gitu ya, dan distribusi secara berkelanjutan. Dan yang kedua memahami tentang relasi tanah. Jadi orang dengan tanah itu punya relasi yang bukan sekedar dia menggarap tanah tersebut, bukan begitu ya, tetapi ada relasi sosial, relasi ekonomi yang itu saya kira penting. Jadi itu yang harus diajarkan, yang harus disebarluaskan informasinya supaya kemudian yang tidak ada lack, tidak ada keterputusan pengetahuan, terutama tentang tadi itu. Yang dua institusi, birokrasi, politik kan bukan urusan kita, itu urusan pemerintah. Urusan kita mungkin besok tanggal 14 Februari ya bang ya, jangan golput begitu dan coba untuk menerka dan menghitung dari 3 paslon tersebut mana yang memberikan kepastian dengan janjinya tentang penanganan permasalahan. Saya kira jelas ya dari depan visi itu barangkali nomor 1 yang perlu dipertimbangkan. Saya tahu kapan Oke, terima kasih. Closing statement yang sangat menantang juga ternyata untuk generasi terutama saya sebagai anak muda hari ini. Mungkin sebelum diskusi ini diakhiri, saya ingin menyajikan sebuah narasi lagi dari Kang Japra Patanjala, waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Ini tulisan singkat ketika Kang Yana mengutarakan bahwa yang namanya reforma agraria itu bukan hanya berbicara tanah, tapi berbicara secara keseluruhan. Kita sebagai manusia ada udara, air, dengan tanah dan api, dan itu menjadi satu elemen. Ini tulisan ini tadi agak di belakang dikit, saya coba kontek bikin ini closing statement yang berupa saja, walaupun saya bukan sebagai penyair. Judulnya Avatar. Pak Tapen sama Apung Jering. Judulnya Avatar. Japra Patanjala. Di 2024. Aku mengerti bahwa tanah akan selalu mengabdi walau sering disakiti. Aku hafal bahwa udara di setiap hembusannya memberikan cinta walau terkadang ada pesan-pesan. Aku paham air akan selalu membuat setiap pikir manusia menjadi jernih walau tersirat makna lain. Dan aku yakin bahwa api akan selalu menyala dengan kobaran semangat pada setiap dada manusia. Tapi semuanya menjadi tidak berdaya dan semuanya menjadi tidak bermakna, dan semua akan menjadi sirna tatkala dihadapkan dengan kepentingan yang mengatasnamakan dunia. Ya, ada kalanya aku harus menepi pada saat senja hari dan menyingkir pada saat malam hari sambil menikmati tangis rembulan dan mendengar jerit merintih binatang dari kejauhan. Sampai esok tiba, aku, kamu, kalian, dan kita semua dengan tenaga yang tersisa, dengan mata yang tetap terjaga, dengan hati yang terbuka, dan semangat yang membara akan mengukir sejarah tentang kita hari ini. Lestari alamku. Terima kasih. Luar biasa dengan catatan. Diskusi hari ini ternyata tidak sederhana. Diskusi hari ini adalah kembali kepada idea is power. Ide itu adalah sebuah kekuatan, dan ide kita akan, saya percaya bahwa melampaui zaman. Dan izinkan saya menjawab tentang narasi itu, yaitu dipersembahkan oleh kakanda saya juga, ini tulisannya
Bismillahirrahmanirrahim. Tanah suka bumi, rakyat suka bumi, pejabat suka bumi, pengusaha suka bumi, pejuang suka bumi. Sakabe eta boga anu nyieun bumi. Gusti Allah Maha Pangadilna ka sakabeh ciptaanna. Naha kunaon pejabat, pengusaha jeung rakyat sakur mudag pihasileuna. Deudeuh pangawaruh kasepuhan alim ulama tur cendekiawan geura guru paksa geuningan mumpung masih keneh aya waktu ti anu maha pangmahana anu nyiptakeun suka bumi geura nguat rapihan. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi hari ini telah selesai dan saya akan mengutip bijak pemuda Kuba hari ini bahwa anak muda, khususnya nasihat untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan terdengar oleh kawan-kawan, bahwa anak muda harus senantiasa berpikir secara kolektif, bahwa anak muda harus senantiasa menentang dirinya dengan kemapanan-kemapanan dan berpikir individu adalah sebuah kriminal. Terima kasih. Live. Hidup untuk petani. Hidup petani. Hidup petani. Hidup rakyat yang membanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.